Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak sekali Allah berikan kepada kita kenikmatan, dan diantaranya diizinkan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena majelis ilmu merupakan taman dari taman-taman surga, yang insya Allah majelis kita akan dinaungi oleh para malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan pada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Mana kabarnya, Pak? Kalau anak SD sini ditanya kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah wa kaifa halukum ya Ustaz? Biasa gitu tuh. Tapi Bapak-bapak sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Islam. Kalau kita perhatikan, Islam dimulai dari syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, haji, semuanya itu adalah amalan zahir, amalan yang tampak. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa, melakukan haji, itu semuanya amalan yang tampak. Sekarang kita naik level sedikit. Naik level kedua, memasuki amalan-amalan yang ada di dalam hati. Yang itu amalan rahasia antara kita dengan Allah, yang tahu hanya kita dan Allah. Kalau sholat maghrib, semua orang bisa ngelihat. Oh, si Anu tadi udah sholat zuhur. Oh, si Anu tadi udah sholat asar. Si Anu tadi udah sholat maghrib. Namun kalau keimanan, siapa yang bisa memastikan? Siapa yang bisa memastikan Ana benar-benar beriman tentang malaikat? Apakah ada di sini yang bisa memastikan? Bapak tahu saya beriman atau tidak? Bisa pastikan? Tidak. Iman adalah amalan hati, amalan rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah pohon, Pak. Keislaman itu adalah batangnya. Batangnya, dahannya, daunnya, buahnya, itu keislaman. Tapi iman adalah akarnya. Pohon sebesar apapun batangnya, kalau akarnya bosok, kuat atau tidak? Kalau akarnya tidak dalam, datang angin, kira-kira dia bisa berdiri kokoh atau tidak? Begitu juga dengan keimanan dan keislaman. Sekuat apapun ibadah kita, ibadah yang tampak oleh orang lain, kalau di dalam hati kita tidak kuat, keimanan kita tidak kuat kepada Allah, keimanan kita tidak kuat, maka agama kita akan hancur, tidak akan bisa bertahan lama. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, Jibril menanyakan tentang Islam. Apa itu Islam? Kemudian di pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Jibril adalah, kabarkan kepadaku apa itu iman. Apa itu iman? Kira-kira iman dan Islam itu sama atau tidak pengertiannya, Pak? Ya, betul. Di dalam istilah bahasa Arab, idzajtama'a iftaroko wa idaftaroko ijtama'a. Iman dan Islam adalah 2 kalimat yang kalau disebutkan di satu tempat, di satu kalimat, di satu jumlah, di satu kalimat, itu maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan di 2 tempat yang berbeda, maka maknanya sama. Islam ya Islam, iman ya iman apabila disebutkan di satu tempat. Seperti di hadis Jibril ini. Pertama, Jibril menanyakan tentang keislaman, yang kedua Jibril menanyakan tentang keimanan. Ini menunjukkan kalau maknanya berbeda. Namun apabila disebutkan di tempat yang berbeda, maka Islam mencakup juga keimanan dan iman juga mencakup Islam. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rabi, orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Qul lam tu'minu, katakanlah wahai Muhammad, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Akan tapi katakanlah kalian baru masuk Islam, kalian baru berislam dan iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Di dalam ayat ini menunjukkan apa? Iman dan Islam adalah dua kalimat yang berbeda apabila diletakkan di satu tempat. Islam itu menunjukkan amal-amal yang zahir, salat, puasa, zakat, haji, mengucapkan dua kalimat syahadat, berzikir. Sedangkan iman itu adalah menunjukkan amalan-amalan hati. Ketakwaan kita kepada Allah, khosyah, ketakutan kita kepada Allah, mahabbah, kecintaan kita kepada Allah, tawakal, itu semua masuknya iman. Maka seperti Anda bilang tadi, Islam itu di tingkatan pertama, ketika kita sudah menegakkan semua syariat, itu kita baru di tingkatan pertama. Belum naik kepada mukmin, belum naik pada keimanan. Ketika hati kita sepenuhnya udah kepada Allah, udah iman, beriman kepada Allah, baru kita naik kepada level kedua. Hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Definisi keimanan. Iman adalah al-qaulu bil lisan. Mengucapkan dengan lisan, dengan lidah. Wat tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wal amalu bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman adalah pengakuan dan ketundukan. Dua-dua ini harus bersatu, Pak. Kita mengakui dan kita tunduk dengan beramal. Kalau hanya pengakuan cukup nggak untuk kita beriman? Kalau hanya dengan pengakuan dengan lisan saja, itu cukup nggak untuk kita beriman? Tidak cukup. Karena apa? Orang-orang Quraisy, bahkan Abu Thalib, pamannya Nabi SAW, itu mengakui kalau Nabi adalah utusan Allah. Abu Thalib itu mengakui Nabi itu utusan Allah. Namun apakah cukup pengakuan itu untuk menyelamatkan dia dari neraka? Tidak. Karena apa? Karena tidak adanya ketundukan. Tidak adanya ketundukan kepada Allah. Dia mengakui Nabi adalah utusan Allah, namun dia tidak mau bersyahadat. Dia tidak mau beribadah. Dia tidak mau masuk Islam. Maka pengakuan dia tadi tidak bisa menyelamatkan dia dari neraka. Maka apabila kita ingin menyatakan kalau kita beriman, harus digabungkan antara pengakuan dan ketundukan. Tidak cukup hanya dengan pengakuan. Hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni anil iman." Beritahukanlah kepadaku tentang keimanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kata Nabi SAW, iman adalah engkau beriman kepada Allah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Dan ini adalah rukun yang paling penting dari keenam rukun iman. Rukun yang pertama adalah beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Yang keempat, beriman kepada para rasul. Yang kelima, beriman kepada hari terakhir. Dan yang keenam, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kita masuk kepada rukun yang pertama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah, yaitu kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Secara fitrah. Kalau fitrah kita salim, kalau fitrah kita sehat, kalau fitrah kita selamat, kita akan mengetahui secara fitrah bahwasanya langit dan bumi itu ada yang menciptakan. Langit bumi yang sebesar ini,
Ya, bagaimana pergantian siang dan malam, bagaimana perputaran matahari, perputaran bulan. Kalau fitrah kita selamat, kita pasti meyakini kalau semua ini ada yang menciptakan. Jangankan kita, Pak. Fir'aun saja, orang yang paling kafir di muka bumi, itu mengakui kalau langit dan bumi itu ada yang menciptakan. Kalau langit dan bumi itu ada pemilik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardu basair. Kata Allah di dalam surat Al-Isra, Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, engkau telah mengetahui dengan pasti bahwasanya yang menurunkan ayat-ayat ini adalah Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun saja tahu, apalagi kita. Fir'aun, orang yang paling kafir di muka bumi, tahu kalau langit dan bumi itu ada yang menciptakan. Langit dan bumi itu ada Tuhannya. Langit dan bumi itu ada pemiliknya. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulmau wa uluwa. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Mereka mengetahui bahwasanya langit dan bumi ada yang menciptakan. Bahwasanya langit dan bumi itu ada penciptanya, ada yang punya, ada yang menggerakkan. Tapi apa? Wajahadu biha. Mereka mengingkari. Mereka tahu tapi mereka mengingkari. Mereka tahu tapi mereka tidak mau beriman. Kemudian kata Allah apa? Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka lihatlah bagaimana akhirnya orang-orang yang perusak. Kita lihat bagaimana akhir Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dalam laut. Seorang Fir'aun yang gagah berani, yang perkasa, yang menguasai ketika itu menguasai Mesir, yang berkuasa atas Sungai Nil. Bagaimana akhirnya? Apakah akhirnya happy ending? Apakah orang seperti itu yang memiliki kekuasaan, yang memiliki harta, memiliki segalanya, bahkan dengan sombongnya dia mengakui bahwasanya dia adalah Tuhan, tapi apakah akhirnya happy ending? Tidak, Pak. Bagaimana akhirnya? Allah tenggelamkan dia ke dalam laut. Kemudian apa? Jasadnya Allah selamatkan sebagai apa? Sebagai pengingat bagi kita semua. Ya, bagaimana akhirnya orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengetahui bahwasanya ada Allah tapi dia ingkar. Orang yang mengetahui bahwasanya ada Allah tapi dia ingkar. Kemudian yang kedua, konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada rububiyahnya. Tadi yang pertama beriman atas keberadaannya. Kemudian yang kedua beriman kepada rububiyahnya. Apa itu rububiyah? Rububiyah dari kata Rob, at-tarbiyah, Robba yurabbi, yang menjalankan, yang menjaga, yang menciptakan. Itu artinya Rob. Pengertian dari Rob. Kita harus beriman bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi, yang mengganti siang dan malam, yang menurunkan hujan, itu semua adalah Allah. Siapa yang menciptakan manusia, Pak? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah semua ini tiba-tiba ada atau ada penciptanya? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah manusia-manusia itu tercipta dengan sendirinya atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Siapa yang menciptakan kita semua? Allah. Siapa yang menurunkan hujan dari langit ke bumi? Allah. Siapa yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan? Allah. Siapa yang menciptakan tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan sebagai makanan untuk kita semua? Itu Allah. Dan kita wajib mengimani ini sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Yang kedua tadi rububiyah, yang sekarang uluhiyah, ketuhanannya. Kita telah mengetahui ini, Pak,
Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan siklus kehidupan dan kematian. Konsekuensinya apa? Ketika ada zat yang memiliki kekuasaan sebesar ini, konsekuensinya apa? Kita harus menyembah zat tersebut. Kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, ketuhanannya. Dalam ketuhanannya. Kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala Rabb satu-satunya. Tuhan-Tuhan di bumi seperti kita sebutkan sebelumnya itu ada banyak, Pak. Orang Nasrani punya Tuhan, orang Yahudi punya Tuhan, orang Hindu punya banyak Tuhan, orang Buddha punya banyak Tuhan. Tapi apa? Kita harus meyakini bahwasanya satu-satunya Rabb yang berhak disembah adalah Allah. Kemudian yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ataupun yang Allah simpan di dalam ilmunya. Ini semua harus kita imani. Allah menyebutkan kalau Allah punya tangannya, sudah, kita imani Allah punya tangan. Allah menyebutkan kalau Allah itu bisa melihat dan mendengar, ya sudah, kita imani kalau Allah itu bisa melihat dan bisa mendengar. Bila takyifin, tanpa kita mempertanyakan bagaimananya. Allah bilang Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kita nggak perlu mempertanyakan gimana caranya Allah turun. Allah bilang Allah punya tangan. Kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana bentuk tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Tugas kita sebagai orang beriman apa? Mengimani. Sudah, percaya. Apa yang Allah kabarkan kita terima, kita benarkan. Wala tamsilin, tanpa menyerupakan. Saya seperti ini. Kita dengar Allah punya tangan. Oh, berarti tangannya Allah sama kayak tangan kita, ada 5 jari, terus ada sendi-sendinya. Kita tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah punya tangan, kita punya tangan. Tapi tangannya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan kita. Contohnya seperti ini, Pak. Kita punya tangan. Monyet punya tangan. Mau nggak tangan kita sama tangan monyet disamakan? Ini sesama makhluk nih. Kita punya tangan, monyet punya tangan. Terus dibilang, oh tangan Bapak ini sama kayak tangan monyet. Mau nggak, Pak? Mau nggak disamakan sama monyet, Pak? Itu masih sesama makhluk nih levelnya. Apalagi antara pencipta dan makhluknya. Allah punya tangan, kita punya tangan. Tapi kita tidak boleh menyamakan antara tangan Allah dengan tangan kita. Wala tahrifin, tanpa menyelewengkan. Jadi apapun yang kita dengar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, kita harus mengimani sepenuhnya tanpa diselewengkan maknanya. Contohnya apa? Seperti istiwa, Pak. Allah bersemayam di atas arsy. Itu sebagian orang bilang, kalau Allah bersemayam berarti Allah butuh tempat. Wah, ini nggak benar ini, katanya. Harus kita ubah artinya dari istawa jadi istaula, menguasai. Boleh nggak kita ubah seperti ini? Boleh nggak kita ubah seperti ini? Sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh nggak kita ubah? Kita harus menerima nusus Al-Quran dan Sunnah sebagaimana mestinya. Allah bilang istaula, Allah bilang istawa, ya sudah istawa. Allah bersemayam. Tidak perlu kita ubah maknanya. Karena itu tidak masuk dalam akal kita misalnya, tidak perlu kita ubah. Istawa ya istawa, kita terima seperti apa yang Allah sampaikan. Nah sekarang, ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi, kita mengetahui bahwasanya Allah adalah Rabb yang berhak disembah,
Kita mengetahui bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Sekarang keimanan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Contoh seperti ini. Di masjid ini misalnya, Pak, kita lihat tuh, di sudut situ. Ada CCTV. CCTV 24 jam nyala yang bisa memantau semua sisi masjid. Sekarang kita lagi sendiri di masjid. Terus di tengah-tengah sini ada uang 100.000. Kira-kira kita berani ambil nggak? Berani ambil nggak, Pak? Berani. Nggak, kita ambil buat diri kita sendiri, kira-kira berani nggak? Kenapa nggak? Karena ada CCTV. Coba nggak ada CCTV ini. Coba nggak ada CCTV ini. Coba kita tanya deh dalam hati kita. Ada misalnya emas 1 kilo di tengah sini. Kita ambil nggak, Pak? Emas 1 kilo misalnya. Emas batangan ada di tengah-tengah sini. Kita ambil nggak? CCTV nggak ada nih. Orang nggak ada. Malam-malam, tengah malam. Satpam nggak ada, lagi ketiduran misalnya. Kita ambil apa enggak? Kenapa kita ambil? Karena tidak ada CCTV dan nggak ada yang melihat. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha melihat. Kemampuan Allah jauh di atas CCTV. Kita berada di ruangan yang tertutup, terkunci, tidak ada celah sedikit pun, tidak ada cahaya sedikit pun. Jangan kita merasa aman. Walaupun kita sedang sendiri di tempat yang sepi, kita ingat bahwasanya kita mempunyai Rabb yang Maha melihat. Maka dengan itu apa? Ketakwaan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya kita memiliki Rabb yang Maha melihat. Kemudian rukun iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Di sini setelah beriman kepada Allah, Allah menyebut, Rasulullah SAW menjawab, yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Kenapa Rasulullah menyusun seperti ini? Yang pertama Allah, kemudian malaikat. Coba kira-kira kenapa, Pak? Kenapa yang pertama Allah, kemudian malaikat? Kenapa yang kedua bukan para rasul atau kitab-kitab Allah atau hari kiamat? Kenapa kira-kira? Coba kenapa kira-kira? Kalau dibilang makhluk Allah yang paling baik, yang terbaik, manusia yang terbaik ketimbang malaikat. Kenapa kira-kira? Kenapa, Pak? Karena tidak punya hawa nafsu. Enggak, salah. Masih kurang tepat. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan malaikat dahulu sebelum para rasul, sebelum kitab-kitabnya? Karena pertama tadi Allah itu masih masuk alam gaib. Kita tidak bisa melihat Allah langsung. Begitu juga dengan para malaikat. Sedangkan para rasul itu mereka dapat dilihat oleh umat-umat mereka. Kita emang tidak bisa melihat Rasulullah karena sudah meninggal. Namun para sahabat terdahulu mereka bisa melihat Rasulullah. Kitab-kitabnya kita bisa melihat atau tidak? Hari kiamat nanti kita kalau masih hidup kita ngelihat atau tidak? Takdir itu terjadi atas kita. Kita melihat langsung atau tidak? Lihat langsung. Jadi kenapa Rasulullah sebutkan malaikat setelah Allah? Karena malaikat dan Allah itu masih masuk ke dalam alam gaib yang tidak bisa kita lihat. Dan mengimani sesuatu yang gaib itu lebih susah daripada mengimani sesuatu yang bisa kita lihat sendiri. Makanya pertama disebutkan Allah, kemudian para malaikat. Malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada mereka, mereka langsung kerjakan. Gak kayak kita, Pak. Kita kadang dengar azan, santai dulu lah. Belum qomat misalnya. Atau udah qomat, santai dulu lah. Masih rakaat pertama. Hari Jumat misalnya hari ini. Santai dulu lah, kan bacanya sajadah lama. Tunggu sampai sujud tilawah dulu baru berangkat ke masjid lah. Malaikat itu beda, Pak.
Malaikat itu sekali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka langsung jalan. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan mereka langsung lakukan. Dan malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Jin Allah ciptakan dari api. Manusia Allah ciptakan dari tanah. Kemudian para malaikat itu memiliki nama-nama dan tugas-tugasnya masing-masing yang wajib kita imani. Di antara malaikat yang memiliki nama-nama tersendiri adalah malaikat Jibril. Itu adalah malaikat Allah yang paling mulia, pimpinannya para malaikat. Apa tugasnya Jibril? Menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua, Mikail. Siapa tuh malaikat Mikail? Apa tugasnya malaikat Mikail? Menurunkan hujan. Kemudian yang ketiga ada Israfil. Siapa itu Israfil? Yang meniup sangkakala. Di dalam sebuah doa ketika malam hari Rasulullah SAW berdoa, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan 3 malaikat ini di dalam doanya? Kira-kira kenapa, Pak? Kenapa Rasulullah menyebutkan Jibril, Mikail, dan Israfil di dalam doanya? Siapa yang tahu alasannya? Berdasarkan tugas-tugasnya tadi. Kenapa tuh? Yang pertama, Rasulullah menyebutkan Jibril karena Jibril tugasnya apa? Menurunkan wahyu, yang mana wahyu ini berkaitan dengan kehidupan hati. Kemudian apa? Mikail. Apa tugasnya Mikail? Menurunkan hujan. Fungsinya apa? Untuk menghidupkan kehidupan di bumi. Kemudian yang ketiga, Israfil. Apa tugasnya Israfil? Meniup sangkakala yang menghidupkan manusia dari kematian. Maka tiga malaikat inilah yang disebutkan oleh Nabi di dalam doanya, karena ketiga-tiganya berkaitan dengan kehidupan. Wahyu berkaitan dengan kehidupan hati, hujan berkaitan dengan kehidupan di bumi, dan sangkakala berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Kemudian ada juga malaikat-malaikat Allah yang lain, seperti malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal perbuatan manusia. Siapa, Pak, yang mencatat amal perbuatan manusia? Raqib Atid. Itu yang kita ketahui. Namun apakah benar penamaannya Raqib Atid? Ya, Raqib Atid itu memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Namun kalau kita terjemahkan Raqib Atid, maka terjemahannya adalah tidak ada ucapan kecuali dicatat oleh pengawas yang siap siaga. Raqib itu adalah pengawas, Atid siap siaga. Jadi apakah benar penamaannya Raqib Atid? Ini tidak bisa kita pastikan. Dan tidak ada hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan kalau mereka namanya adalah Raqib Atid. Namun yang harus kita imani adalah Allah Subhanahu wa taala menugaskan 2 malaikat untuk mencatat amal perbuatan kita. Kemudian malaikat yang berikutnya, ada malaikat-malaikat yang kerjaannya mengelilingi bumi mencari majelis-majelis zikir. Mereka disebut siyahin atau sayyahin, malaikat-malaikat yang berkeliling. Itu ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk berkeliling di muka bumi. Kalau ada nih yang menemukan majelis zikir, majelis ilmu, dia langsung panggil semua teman-temannya. Halummu ila hajatikum, katanya. Sini, datang sini gitu. Nah, seperti majelis kita sekarang ini. Ketika ada malaikat satu saja yang menemukan majelis kita,
dia akan panggil semua teman-temannya. Mereka ngapain? Mereka naungi kita dengan sayapnya. Kemudian ketika malaikat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke langit, apa kata Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma yaqulu ibadi, kata Allah. Hamba-hambaku yang sedang di majelis zikir itu, sedang di majelis ilmu itu, apa yang mereka bahas? Apa yang mereka katakan? Kemudian kata malaikat apa? Yusabbihunaka wa yukabbirunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah. Mereka bertakbir kepadamu ya Allah. Wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka memuji engkau wahai Allah, dan mereka mengagungkan engkau wahai Allah. Kemudian apa kata Allah? Hal ra'auni. Apakah mereka melihatku, kata Allah. Kita bisa melihat Allah enggak sekarang? Kita bisa melihat Allah enggak sekarang? Enggak bisa. Enggak ada di antara kita yang melihat Allah. Bahkan Nabi SAW saja itu ada khilaf di antara para ulama. Apakah ketika Mi'raj ke langit ke-7 Nabi melihat Allah atau tidak? Namun yang rajihnya Nabi tidak melihat Allah. Kemudian kata malaikat apa? La wallahi ma ra'auka. Mereka tidak melihatmu ya Allah. Kemudian kata Allah apa? Wa kaifa law ra'aini. Bagaimana kalau seandainya mereka melihat Allah Subhanahu wa taala? Coba sekarang Anda tanya. Kita sekarang misalnya bisa melihat Allah, Rabb yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha dermawan, yang maha segalanya, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kalau kita bisa melihat Allah, bagaimana keadaan kita? Bagaimana kira-kira keadaan kita? Apa kata malaikat? Lau ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Kalau seandainya mereka yang di majelis ilmu itu, kata para malaikat, kalau mereka bisa melihatmu wahai Allah, la ashadda laka ibadatan, mereka akan lebih beribadah lagi kepada engkau. Kita akan lebih lagi menambah ibadah kita kepada Allah karena kita bisa melihat Allah. Wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan, mereka akan lebih mengagungkan engkau lagi wahai Allah. Wa aktsara laka tasbihan, dan mereka akan lebih bertasbih kepada engkau. Kemudian kata Allah, fama yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka, ketika di dalam majelis ini kita tuh minta apa sih sama Allah? Ya, makanya dari sini kita ambil satu faedah, di dalam majelis ilmu itu kita dinaungi oleh para malaikat. Dan apa yang kita minta, apa yang kita doakan, itu akan disampaikan oleh malaikat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan yang sangat besar sekali, Pak. Kalau kita berada di dalam sebuah majelis ilmu, di dalam sebuah majelis zikir, di sela-selanya jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena apa? Ada malaikat-malaikat yang mendengar doa kita. Mereka sampaikan doa kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sebenarnya enggak perlu, karena Allah Maha mendengar doa kita. Namun di dalam majelis ilmu, malaikat membantu mengangkat doa-doa kita kepada Allah. Maka jangan sampai terlewat, Pak. Ini kesempatan yang sangat besar sekali. Kita berada di majelis ilmu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti mungkin antara azan dan iqamah kita sempatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat-malaikat itu mendengar doa kita kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata malaikat apa? Yas'alunakal jannah. Mereka meminta kepadamu surga wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa hal ra'auha, apakah mereka sudah melihat surga? Ada enggak di antara kita yang sudah melihat surga? Surga itu, Pak, kenikmatannya kenikmatannya itu adalah mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Kenikmatan apa yang paling membuat kita terpesona di dunia? Yang pernah kita lihat, kira-kira apa? Istana yang megah, mobil mewah yang pernah kita lihat, rumah mewah mungkin, harta berlipat ganda. Kenikmatan surga itu lebih dari apa yang pernah kita lihat. Wala uzunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basyarin,
tidak pernah terbesit sedikit pun di dalam hati kita. Itu kenikmatan surga. Kenikmatan yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, bahkan terpikir pun tidak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaifa idza ra'auha?" Bagaimana kalau seandainya kita diperlihatkan surga? Kira-kira kita bagaimana? Kenikmatan tadi itu yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah terbesit, Allah bukakan untuk kita, Allah perlihatkan untuk kita. Kira-kira kita gimana? Kira-kira kita gimana? Kita senang, kita akan menambah ibadah, iya nggak Pak? Kita akan nambah zikir kita, tilawah kita setiap hari. Karena apa? Karena kita sudah tahu apa yang akan kita dapatkan. Namun apa? Kita belum melihat surga tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa idza ra'auha?" Kata malaikat, "Lau annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan." Kalau mereka melihat surga tersebut, mereka akan lebih semangat lagi dalam beribadah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di akhir hadis, "Fihim fulanun laisa minhum." Di antara mereka wahai Allah, ada beberapa orang yang tidak termasuk di antara mereka. Maksudnya gini, di dalam sebuah majelis itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang mungkin yang sebenarnya mereka itu nggak perhatian. Dia hadir di majelis ilmu, tapi mungkin sibuk dengan HP mungkin, atau tidur, atau pikirannya kemana-mana. Mereka tidak fokus di dalam kajian. Malaikat bertanya, kalau seandainya di dalam majelis itu ada orang-orang yang seperti ini, mereka dapat gak Allah? Mereka dapat gak ampunanmu, wahai Allah? Mereka dapat gak keberkahan dari majelis itu, wahai Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang duduk di tempat yang sama dan mereka tidak akan menyusahkan satu sama lain. Maksudnya apa? Setiap orang yang di majelis ilmu, baik dia yang perhatian kepada kajian ataupun hanya duduk sibuk dengan kesibukannya sendiri, itu semuanya mendapatkan keutamaan majelis ilmu. Dia termasuk dari orang-orang yang dinaungi oleh malaikat, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan doa-doanya disampaikan oleh para malaikat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Jadi setiap kita mendengar info majelis ilmu nih Pak, walaupun cuma 5 menit atau 10 menit saja kita duduk, datang saja tidak masalah. Gak perlu kita mendengar, gak perlu kita mencatat, gak perlu kita perhatian. Kita akan mendapatkan keutamaan dari majelis ilmu tersebut. Enak gak Pak? Makanya guru kami menyampaikan, kalau kalian terlambat masuk kelas, jangan sampai bolos. Walaupun hanya 10 atau 5 menit. Karena apa? Dengan kehadiran kita di majelis tersebut, walaupun kita tidak perhatian, kita tetap mendapatkan keutamaannya. Baik. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.